semuanya, nama saya Sufi dari Kasablanca. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pesawat sederhana. Yang pertama ialah tuas. Tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama adalah tuas dengan titik tumpu di antara titik beban dan titik gaya atau titik kuasa. Contohnya ialah gunting. Tentu saja kita semua tahu bahwa fungsi gunting itu adalah untuk menggunting kertas, kain, ataupun benda-benda lainnya. Cara menggunakan gunting adalah masukkan kedua jari di kedua lubang gunting yang telah disediakan. Lalu, ambillah sebuah kertas atau kain yang akan digunting pada kertas tersebut. Pada prinsip ini, titik tumpu berada di tengah, gaya kuasa berada pada tangan kita, dan gaya beban berada di kertas tersebut. Tuas jenis kedua adalah tuas dengan titik beban di antara titik gaya dan titik tumpu. Contohnya ialah alat pembuka tutup botol. Fungsi alat pembuka tutup botol ini adalah membuka suatu kaleng atau botol. Cara menggunakan alat ini adalah letakkan di atas tutup botol, lalu kita ungkit atau angkat tutup botol tersebut hingga terbuka. Pada tuas jenis ini, titik beban berada di tengah, titik tumpu berada di sini, dan titik kuasa kita berada di sini. Next, kita ke tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yaitu tuas dengan titik gaya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya ialah alat pencapit, seperti mencapit kue, roti, ataupun gorengan. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencapit makanan yang panas, seperti kita ke toko kue ataupun ke toko roti. Pasti di toko tersebut akan memiliki benda ini. Tujuannya ialah untuk menjaga makanan tersebut tetap higienis. Cara menggunakannya adalah dengan memegang kedua capit ini. Tuas jenis ketiga ini menggunakan prinsip titik kuasa di tengah, titik tumpu berada di sini, titik beban berada di antara pencapit papus ini. Next adalah katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas seperangkat roda dengan kerangka penyangga dan seutas tali melingkar mengikuti alur roda. Katrol terdiri dari 3 jenis, yaitu katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan katrol majemuk. Berikut ini contoh gambar katrol tunggal tetap. Salah satu contohnya pada gambar di samping adalah seorang anak mengambil air di sumur. Prinsip kerja dari katrol tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban. Untuk lengan kuasa sama dengan lengan beban. Sehingga keuntungan mekanis tetap adalah untuk mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah gaya berat orang yang mengambil. Fungsi dari katrol tetap pada sumur adalah mempermudah manusia untuk mengambil air dari sumur. Yang ketiga adalah bidang miring. Contoh bidang miring itu terdiri atas pisau, tangga, sekrup, paku, dan bidang miring lainnya. Contoh penggunaan salah satunya adalah pisau adalah suatu pesawat sederhana secara teknis terdiri dari 2 bidang miring. Fungsinya memotong sebuah objek dengan penerapan gaya tegak lurus terhadap permukaan.
Dengan pisau tentunya saja kita akan lebih mudah memotong sesuatu. Yang keempat adalah roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi dan saling bersambungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada suatu mesin. Berikut ini beberapa jenis roda gigi atau gear. Yang pertama, gear cacing. Yang kedua, gear para-para. Yang ketiga, gear siku-siku. Dan yang keempat, gear lantai atau gear freewheel. Salah satu jenis roda giginya adalah gear lantai dan gear freewheel. Gear lantai atau gear freewheel merupakan roda gigi yang kinerja antara gear besar dan gear kecilnya dihubungkan dengan menggunakan rantai. Dengan demikian, antara gear besar dan gear kecil tidak terjadi interaksi secara langsung. Gear rantai dapat kita temukan penggunaannya pada sepeda gunung atau mountain bike.